Masih ingatkah kalian tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Pasti Anda masih mengingatnya. Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lainnya. Tata urutan Pancasila memiliki makna yang saling menjiwai dengan sila sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Secara umum, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik meliputi lembaga negara, hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Berikut ini contoh perwujudan nilai Pancasila antara lain. 1. Pengembangan lembaga negara. Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, dalam lingkungan lembaga negara di Indonesia, lembaga negara Indonesia telah mengalami beberapa perubahan bentuk. Sebelum era reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga tinggi negara seperti DPR, MA, BPK, dan DPA, serta Presiden. Akan tetapi, demi menjunjung tinggi nilai demokrasi sesuai dengan yang tercantum dalam Pancasila, sistem lembaga tinggi negara setelah reformasi berubah. Perubahan tersebut ditandai dengan kedudukan MPR yang menjadi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Dengan persamaan kedudukan ini, diharapkan semua lembaga tinggi negara bisa saling mengawasi dan mengoreksi. Selain itu, dibentuk beberapa lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah untuk badan legislatif, Komisi Yudisial yang berfungsi memilih hakim untuk badan yudikatif. Akan tetapi, ada juga lembaga tinggi yang dihapus, yaitu Dewan Penasihat Agung sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Lembaga semacam itu sebenarnya tetap ada untuk membantu kinerja presiden, namun statusnya tidak lagi berada dalam lembaga tinggi negara. 2. Pengembangan hak asasi manusia sesuai dengan nilai Pancasila. Pada awal pembentukan negara Indonesia, pasal tentang hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pada pasal 28. Sebagai perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia, dalam perkembangannya, maka pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditambah menjadi pasal 28A sampai pasal 28J. Selain itu, dibuat pula undang-undang baru tentang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang disahkan oleh Presiden B.J. Habibie. Undang-undang tersebut yang terdiri dari 11 bab dengan 106 pasal. Undang-undang tersebut diharapkan mampu memenuhi semua kebutuhan hukum tentang semua permasalahan hak asasi manusia yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Hal tersebut juga jelas menjadi perwujudan Pancasila dalam bidang politik Indonesia, karena pada dasarnya sistem politik di Indonesia menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Ketiga, pengembangan demokrasi Pancasila. Pengembangan demokrasi Pancasila sebagai perwujudan nilai Pancasila di bidang politik diwujudkan dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah
dengan menjunjung tinggi pendapat rakyat untuk sebuah keputusan politik di Indonesia. Contoh konkretnya adalah perubahan sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak tahun 1999, presiden tidak lagi dipilih melalui MPR, akan tetapi langsung dipilih oleh rakyat. Di tahun 2004 pun, rakyat juga telah langsung memilih kepala daerah. Kebijakan pemilihan langsung tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pemilu yang disahkan pada tahun 1999 pada masa awal reformasi. Pemilihan umum harus ditekankan kepada kejujuran dan kebaikan bersama. 4. Pembangunan dalam bidang hukum. Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa dalam menyusun dan menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan nasional, baik itu Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang dan perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan daerah, serta peraturan-peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di samping itu, hukum yang berlaku harus mampu memberikan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, melindungi dan mengayomi hak warga negara, dan menciptakan ketertiban serta ketentraman.